tekanan dari Aldo Morodov dengan kotak penalti, ada pemain lawan handsball, dan gue pikir Verto yang ngambil, ternyata Lorenzo Pellegrini, dan akhirnya 1-1. Penaltinya cukup tenang, emosional, dan menurut gue ini hasil yang harus disyukuri ya, meskipun gue kecewa banget. Halo teman-teman, kembali di channel gua Des10 TV. Kali ini gua akan membahas mengenai review pertandingan di Giornata ke-29 dari Serie A Liga Italia. Udinese menang imbang AS Roma dengan skor 1-1. Kembali inkonsisten permainan terlihat. Jadi kalau kita melihat habis kemenangan menghadapi Vitesse, banyak yang yakin bahwa Roma akan melanjutkan tren positif. Tapi ternyata di lapangan tampak banyak pemain masih kelelahan. Dan kalaupun rotasi dilakukan pasti akan ambiar. Dan ternyata memang Roma hanya hasil seri dan masih terpaku di posisi ke-6, meskipun 8 pertandingan di Serie A tidak pernah kalah ya, tapi kebanyakan seri lawan tim-tim yang harusnya mampu mereka kalahkan. Sedangkan Roma kalau main dengan tim bagus pasti mainnya bagus. Jadi menurut gue semakin tipis ya untuk bisa lolos ke Liga Champions. Meskipun harapan itu ada, tapi kita realistis lah, masuk Liga Eropa sudah cukup bagus. Dan sisa-sisa pertandingan masih menghadapi Lazio, masih menghadapi Inter, menghadapi Napoli. Ini tentunya juga menjadi bahan pertimbangan apakah Roma akan bisa masuk ke 4 besar. Tapi kalau menurut gua melihat permainan seperti kemarin, lupakan dulu Liga Champions Eropa. Fokus dulu aja di pembenahan tim. Yang penting musim ini atau musim depan akan masuk ke Liga Eropa. Karena memang itu akan mempengaruhi transfer pemain dan juga bisnis secara keseluruhan ya. Ini kita bahas dulu ya, Udinese menghadapi Roma. Ini tidak adanya Kumbula menurut gua juga pengaruh besar teman-teman. Jadi sedikit ada keraguan ketika Ibanez yang main. Ibanez semakin ngawur. Jadi koordinasi antara Mancini, Smalling dan Ibanez ini tidak sebagus ketika Kumbula, Smalling dengan Mancini. Menurut gua ya. Jadi ada satu ketidaknyamanan di belakang. Formasi yang digunakan 3-5-2 seperti biasa. Hanya saja Mkhitaryan tidak ada karena terkena akumulasi dan juga pengaruh. Aliran bola yang biasanya dimainkan oleh Mkhitaryan dengan Pellegrini ini tidak bisa dijalankan oleh Sergio Oliveira dengan Pellegrini. Ternyata duet Oliveira dengan Pellegrini ini nggak sebagus duet Miki dengan Pellegrini. Jadinya aliran bola tidak jalan. Bahkan Roma selalu tertekan dari serangan-serangan Udinese ya. Ini ngeri. Udinese main bagus dengan Udogie dan juga Molina. Ini cukup merepotkan. Babak pertama menurut gue sulit sekali Roma berkembang, hanya mungkin 1-2 peluang saja, itu pun dari serangan balik. Yang bisa gue cermati adalah bagaimana Zaniolo dengan Tammy Abraham semakin padu, semakin bagus. Hanya saja mereka butuh lini tengah yang bisa memberikan banyak opsi atau aliran bola banyak pada mereka. Jadi Zaniolo sudah sangat-sangat menjadi pemain yang bisa meladeni Tammy Abraham. Nah, terlihat banget dari formasi 3-5-2 ini Mourinho sudah tidak percaya lagi sama Vina atau sama Maitland-Niles. Jadi memasang Nikola Zalewski di kiri, di kanannya Ricastro. Nah, sedangkan di tengah ini seperti yang gue bahas, Bryan Cristante sebagai holding midfielder, tapi pasangan dari Pellegrini tidak bisa menjalankan tugasnya dengan bagus. Jadi Pellegrini dengan Sergio Oliveira menurut gue tidak sebagus dengan Miki ya. Jadi Roma sulit juga untuk bisa banyak opsi serangan balik. Nah, yang terjadi adalah gol dari set piece bola mati, sepak pojok. Kemudian clearance dari Lorenzo Pellegrini tidak terlalu jauh. Nah, gua lihat bahwa Sergio Oliveira dengan Bryan Cristante terlambat untuk menutup area 6, area di belakang, di depan center back. Jadi ada ruang kosong yang sangat lebar dan itu langsung dimanfaatkan oleh Molina. Tendangan dari luar kotak penalti menghujam gawang dari Patricio. Golnya bagus. Tapi kalau ada covernya cepat itu mungkin tidak akan gol. Gitu. Dan kembali Sergio Oliveira ini juga setelah cedera performanya turun ya. Tidak seperti ketika dia bermain di Porto atau awal-awal datang. Jadi masih belum bisa dijadikan pemain inti. Jadi gue lebih setuju bahwa Pellegrini dipasang dengan Bryan Cristante dan Mkhitaryan. Semoga minggu depan Mkhitaryan sudah main karena akumulasinya sudah berakhir. Ini akan memberikan ketenangan lah atau
sebagai trequartista atau sebagai pengatur serangan bersama dengan Pellegrini akan banyak keuntungan Roma di lini depan ya. Oke, babak pertama selesai. Gue udah rasa harus ada pergantian pemain. Betul sekali ada pergantian pemain ketika Sergio Oliveira langsung diganti oleh El Shaarawy. Ada perkembangan? Ada, karena El Shaarawy membantu serangan juga dari sayap. El Shaarawy lebih main di kiri. Dan ini lumayan memberikan dampak, tapi juga Roma banyak dapat tekanan serangan balik. Untung Rui Patricio, setidaknya ada 3 penyelamatan. Dia terbang, kemudian dia pakai kakinya. Ini Roma beruntung banget. Kipernya seorang kiper juara ya, Rui Patricio. Meskipun sudah tua, tapi pengalamannya luar biasa. Dan setelah itu juga gue lihat juga Soleski tidak bisa berkembang. Tammy Abraham juga sudah kelelahan, akhirnya masuk pergantian pemain. Soleski digantikan oleh Felix, kemudian Tammy Abraham diganti oleh Eldor. Ini ada perubahan dengan banyaknya opsi. Hanya saja Eldor seperti bingung ya, dia masih belum bisa langsung masuk ke dalam skema untuk menyerang dan untuk bisa menekan lawan. Ini banyak bawa bola, pergerakan nggak penting, nggak jelas gitu. Gue gak nyalahin lini depan sih, karena lini tengahnya kemarin hancur banget. Lini tengahnya lebih konsentrasi bertahan, karena dari Pereira, kemudian Beto cukup menyulitkan ya. Mereka mengandalkan serangan balik nothing tulus, karena memang Indonesia membutuhkan poin untuk keluar atau menjauhi zona degradasi. Selalu tidak mudah menghadapi tim dengan keinginan keluar dari zona degradasi atau menjauhi zona degradasi. Ditambah Roma juga, seperti kita bahas di awal, Roma itu tidak memiliki plan B, dalam arti pemain-pemain cadangannya kalau dimasukkan belum tentu kualitasnya sama. Jadinya memang ketika Mkhitaryan tidak ada atau akumulasi, memang tidak ada pemain yang cepat yang beda gitu. Kalau memasukkan Sergio Oliveira dengan Pellegrini sama, mainnya lambat kan. Kalau Mkhitaryan tuh bisa cepat gitu. Nah itu tidak ada. Coba masukkan Felix Gian, tapi sekali lagi kayak kebo, lari ruang kenceng gitu. Dan dia punya satu peluang, tendangannya melenceng. Sayang visi bermain anak muda ini belum bagus, kemudian belum bisa menyelamatkan tim ya. Memang salah sih kalau bergantung pada Felix Gian, tapi ini pemain pembeda yang menurut gua 2-3 tahun lagi akan matang. Selama Mourinho masih jadi pelatih. Kalau bukan pelatihnya Mourinho, gua rasa Felix nggak akan masuk tim utama Roma. Kemudian memasukkan Jordan Verto menggantikan Rick Karsdorp. Ini menurut gua cerdas, karena memang Roma membutuhkan pemain di tengah yang bisa menghentikan laju serangan dari lawan. Lawan menumpuk 5 pemain menguasai lini tengah. Masuknya Verto lumayan, meskipun dia tidak ada andil untuk menyerang, tapi untuk bertahan ada berdua dengan Cristante. Ini setidaknya menyelamatkan Roma dari kebobolan lagi. Ini cerdas nih, menurut gua Mourinho cerdas dengan masukkan Verto, ini penting banget. Terakhir kalau nggak salah Charles Perez ya, pemain yang menurut ini salah satu yang gue suka sebetulnya. Masuk menggantikan Mancini. Ini gue rada bingung. Gila, Roma udah attacking football nih, udah mengganti Mancini yang hari itu memang tidak bagus. Justru gue lihat penampilan yang sangat bagus tuh ya hanya Rui Patricio ya, bermain sangat stabil dan sangat bagus. Yang lainnya flop. Roma main kacau. Yang penting nggak kalah, itu kayaknya yang mereka lihat. Dan beruntung, lagi-lagi beruntung guys, di menit terakhir ada sebuah penalti. Jadi emang tekanan dari Alonso Moradov dengan kotak penalti, ada pemain lawan handsball, dan gue pikir Verto yang ambil, ternyata Lorenzo Pellegrini. Dan akhirnya 1-1. Penaltinya cukup tenang, emosional, dan menurut gue ini hasil yang harus disyukuri ya, meskipun gue kecewa banget. Roma mainnya jelek banget. Jadi sorry tuh saya teman-teman kalau banyak yang masih bang, gue masih sepakat dia masuk Liga Champions. Gue rasa enggak ya, kita realistis lah. Mainnya seperti ini, kalau masuk Liga Champions dibantai. Lebih baik memang tahun kedua nanti ada pembenahan pemain, karena memang banyak sektor yang harus diisi, suka nggak suka. Dan juga semoga Mourinho bisa menemukan luck-nya di Roma. Seenggaknya Liga Champions Eropa lah, Liga Europa League lah bisa masuk. Jadi 1-1 ini merugikan iya, karena Atalanta seri, Inter seri. Harusnya kalau Roma menang, Roma ada di peringkat 5 di atas Atalanta, meskipun Atalanta beda 1 pertandingan. Tapi setidaknya bisa menjadi modal cukup bagus menghadapi VTC di Kamis nanti, dan juga nanti
derby della Capitale. Ya kebetulan gue tugas di RCTI. Semoga derby della Capitale menang lah ya. Ini akan membuat kita mengalahkan seteru untuk bisa lolos ke Liga Eropa soalnya. Jadi penting banget. Meskipun Vitesse juga penting. Semoga 2 pertandingan Kamis dan juga nanti hari Minggu Roma bisa 3 poin. Gitu. Jadi menurut gua inkonsisten, tidak banyak pilihan. Kalau banyak yang bilang Mourinho sudah usang sih nggak juga ya. Nggak betul sama sekali gitu. Ada betulnya memang berbeda dengan pelatih-pelatih yang saat ini di Liga Inggris atau berbeda dengan pelatih-pelatih muda. Memang taktik Mourinho memang pragmatis, tapi untuk Roma penting banget posisi Mourinho, pelatih besar yang memberikan dampak. Semoga nanti impactnya mungkin nggak tahun ini, tapi tahun depan dapat. Gue masih percaya sama Mourinho dan target 6 besar oke lah. Semoga bisa dekat 5 lah ya dapat. Itu guys, opini gue, review gue mengenai Udinese AS Roma. Bapak-bapak jangan sedih, tetap semangat. Tentunya masih banyak pertandingan di Serie A Liga Italia. Dan ingat, target kita adalah juara UEFA Conference League. Itu yang akan membuat hidup ini berubah sebagai Romanisti. Terima kasih, sampai menyaksikan Tes TV. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dan Roma, Forza Roma. Tio Nugroho sana.